Topik pertama yang akan saya bawakan pagi ini adalah building security resilience from core to edge. Maksudnya adalah bagaimana Sampor ini memberikan solusi untuk cyber security untuk Bapak Ibu sekalian, dari mulai data center, dari core yang Bapak Ibu miliki hingga ke perimeter, kira-kira seperti itu. Dan harapannya solusi dari Sampor ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mempertahankan atau mungkin meningkatkan resilience dari cyber security itu sendiri. Oke, kalau tadi di sesi yang pertama dari Mr. Paul itu sudah sedikit membawa terkait AI gitu ya. Mungkin saya sedikit melanjutkan konteks AI saat ini. Jadi kalau kita bicara digitalisasi, beberapa tahun belakangan memang kita sedang booming gitu ya dengan yang namanya artificial intelligence atau AI gitu. Jadi segala lini step mulai dari source code generation, mulai dari inisialisasi ketika kita memulai untuk digitalisasi hingga operation sampai ke arah data analitik itu sudah memanfaatkan yang namanya teknologi AI gitu. Contohnya saja ya, kalau misalnya ada programmer nge-build satu program, mereka sudah memanfaatkan teknologi-teknologi seperti GPT, kemudian mungkin ada teknologi-teknologi berbasis AI yang lain untuk meningkatkan apa yang namanya, meningkatkan kecepatan dalam membangun sebuah program gitu. Kemudian dari sisi operation juga AI dimanfaatkan untuk konteks mengurangi human error, melakukan otomasi gitu ya, agar production atau mungkin operation yang dijalankan itu menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, kalau kita bicara AI yang dimanfaatkan untuk data analitik, biasanya kita berbicara terkait dengan mungkin report gitu ya, atau analisa, yang mana outputnya mungkin bisa jadi suggestion, atau mungkin membantu pengguna AI-nya untuk mendapatkan atau memutuskan sesuatu decision yang sifatnya strategis, bisa sampai ke arah sana gitu. Nah itu tadi contoh bagaimana saat ini banyak sekali industri-industri, apapun industrinya, mulai berlomba-lomba atau mungkin memanfaatkan yang namanya teknologi artificial intelligence. Boleh di next? Nah, namun sebagaimana kita tahu, ketika kita bicara sebuah perkembangan teknologi, pastinya juga diiringi yang namanya resiko gitu Pak. Jadi resiko apa saja ketika kita bicara mengenai pemanfaatan AI? Yang paling dasar adalah dari sisi AI sendiri. Cara kerjanya adalah mereka melakukan learning gitu ya, AI modeling. Ini sangat rentan sekali terhadap yang namanya data poisoning gitu. Jadi contohnya kalau misalnya analoginya saja Pak ya, kalau misalnya kita punya anak kecil diajarin warna pisang itu kuning, apel merah gitu. Data poisoning contohnya ya kita ajarin anaknya untuk warna pisang itu hitam misalnya seperti itu. Artinya apa? Ketika terjadi poisoning, operation dari sisi AI itu sendiri bisa jadi tidak akurat atau mungkin bisa jadi salah. Itu kerentanan yang pertama. Terus yang kedua, bicara tentang AI, pasti di balik AI mereka menggunakan yang namanya digital system atau mungkin business system gitu ya, yang berbasiskan computing. Artinya pasti akan ada sisi vulnerability yang harus kita protect gitu. Boleh dilanjut lagi, next. Nah, selain itu, generative AI ini juga memiliki istilahnya dua sisi poin yang berbeda. Kalau tadi di awal kita melihat bagaimana AI dimanfaatkan untuk yang namanya meningkatkan productivity, meningkatkan efisiensi, mengurangi human error gitu ya. Tapi di sisi yang lain, ini juga dimanfaatkan oleh mungkin cybercrime gitu, atau mungkin pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya apa? Generative AI dimanfaatkan untuk melancarkan serangan gitu. Contohnya yang paling nyata adalah menggunakan AI untuk mengenerate email phishing. Jadi email phishing sekarang Pak itu bukan random lagi Pak, bukan sekedar phishing yang dulu sering kita temui, tapi sudah sangat personalized, sangat memiliki konteks yang relate dengan targetnya gitu. Kemudian AI juga dimanfaatkan hacker untuk melakukan namanya proses otomasi dari sisi discovery vulnerability. Jadi kalau misalnya kita punya sistem yang ke-expose, itu sangat rentan sekali untuk di-discover vulnerability-nya oleh hacker yang memanfaatkan teknologi AI. Dan dengan memanfaatkan teknologi AI ini, hacker dapat secara mudah, secara cepat dan akurat untuk menemukan yang namanya vulnerability. Artinya serangan terhadap aset AI atau mungkin aset apapun yang terekspos keluar itu sangat rentan sekali untuk diserang. Boleh di next?
Nah, lalu kita kalau berbicara dua concern utama ya, apapun industrinya, seperti apapun mungkin skala bisnisnya gitu, kita berbicara dua concern utama yang kita hadapi bersama saat ini, yaitu adalah yang pertama ransomware, kemudian yang kedua adalah phishing gitu. Pasti kita sama-sama aware dan sama-sama ingin terhindar dari yang namanya ransomware dan phishing. Namun di luar sana masih terkait dengan AI juga. Ini dikembangkan juga untuk membentuk service atau tools. Beberapa tahun belakangan kita tahu yang namanya ransomware as a service, gitu. Atau mungkin phishing kit, gitu ya. Jadi ini adalah tools dan ini juga adalah service yang disediakan oleh mungkin kelompok hacker, gitu ya, untuk disewakan, untuk dijual kepada mungkin pihak-pihak yang bertanggung jawab. Yang menarik adalah even penggunanya tidak memiliki kapabilitas teknis terkait dengan hacking yang gimana gitu ya, mungkin dengan berbekal kemampuan teknis yang cukup rendah, mereka cukup membayar dengan biaya yang tidak mahal, $500, $200, ratusan dolar gitu ya. Nah, mereka bisa memanfaatkan tools ini untuk menyerang targetnya. Dan yang berbahaya lagi, attack cycle-nya itu sangat kecil. Kalau dulu mungkin kita tahu cycle dari ransomware itu bisa mungkin berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu gitu. Tapi dengan memakai tools-tools seperti ini, attack cycle-nya hanya dalam hitungan jam bisa menghasilkan, gitu ya, bisa mengeluarkan output. Dan yang pasti success rate-nya balik lagi karena menggunakan modeling AI, gitu ya, karena memanfaatkan artificial intelligence, success rate-nya jadi sangat tinggi sekali. Nah, ini adalah bagaimana yang namanya AI itu dimanfaatkan di dua sisi yang berbeda. Boleh di next? Oke, jadi kalau kita bicara bagaimana nih perkembangannya dari tahun ke tahun, dari 2024 sampai 2022 sampai 2024 eksponensial mungkin perkembangannya. Kita nggak tahu nanti di tahun ini atau tahun depan seberapa banyak serangan phishing, ransomware dan serangan-serangan yang lainnya itu semakin banyak dan berkembang secara eksponensial. Boleh di next lagi? Oke, lalu ada yang menarik lagi Pak, kalau kita berbicara teknologi yang namanya AI ini. Jadi recently kalau misalnya kita buka sosial media gitu ya, kadang-kadang ada konten-konten yang menarik. Cristiano Ronaldo tiba-tiba bisa bahasa Jawa Pak, dengan suara yang mirip gitu ya, kemudian mungkin intonasi yang mirip dengan aslinya. Ini adalah teknologi yang namanya deepfake gitu. Tapi di satu sisi, kenapa deepfake ini bisa berjalan atau mungkin fenomena deepfake ini? Karena bukan hanya dimanfaatkan untuk mungkin konten-konten iseng juga, tapi juga dimanfaatkan oleh hacker. Sama seperti tadi ransomware, phishing, mereka memanfaatkan AI untuk meningkatkan yang namanya efektivitasnya. Nah, di teknologi deepfake ini, recently ini digunakan juga untuk yang namanya intrusion pada real-time video conference. Boleh di next satu lagi? Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar di tahun lalu atau mungkin beberapa tahun belakangan ada satu case yang menarik Pak. Ada satu company di luar negeri sana yang mereka kebobolan $25 juta gitu ya, hanya karena deepfake gitu. Nah, yang menarik, deepfake ini sudah dikembangkan sedemikian rupa hingga bisa melakukan secara real time. Ngomongnya real time, kemudian ekspresinya, intonasinya, pattern voice-nya semuanya real time. Nah, di case tersebut si korbannya mendapat telepon dari CFO untuk mentransfer sejumlah uang sebesar $25 juta dan karena video conference-nya dilakukan dikiranya dengan CFO-nya, dikiranya legit Pak, akhirnya bobol lah $25 juta. Nah ini mungkin kedepannya juga akan menjadi tren untuk deepfake terhadap video conference secara real time yang sangat personalized gitu, sangat meyakinkan. Kalau kita nggak punya awareness terkait dengan hal-hal seperti ini, pasti bisa jadi kemungkinan bobolnya atau mungkin kemungkinan terkena impact-nya akan sangat besar sekali. Boleh di next lagi? Nah, kita compare juga recently cyber attack kalau misalnya kita compare dengan yang tradisional gitu. Kalau tradisional biasanya attack cycle atau mungkin preparation itu takes time gitu ya, mungkin berminggu-minggu atau mungkin berhari-hari. Tapi dengan teknologi AI, attack cycle-nya preparation cukup beberapa jam saja, tapi impact-nya sangat luar biasa. Bisa jadi tadi contohnya video conference minta uang $25 juta dari CFO gitu ya, $25 juta langsung melayang gitu. Nah inilah bagaimana si AI itu sangat challenging sekali di saat ini
Apabila kita bandingkan dengan yang namanya attack-attack yang bersifat tradisional. Boleh di next lagi. Oke, lalu kalau kita bicara bagaimana sih sebenarnya yang common kita lakukan untuk melakukan proteksi sistem gitu ya. Kita bicara mungkin operation di sisi security. Biasanya yang common kita lakukan adalah implementasi teknologi tertentu kan. Ada tech threat intel, kemudian ada firewall, gitu ya, ada EDR dan mungkin ada tools-tools lain gitu. Tapi di satu sisi dengan adanya tools ini juga menambah yang namanya kompleksitas. Kenapa? Karena setiap organisasi yang melakukan investasi dari sisi teknologi pasti diiringi dengan tuntutan untuk melakukan operation dan manajemen. Nah ini padahal kalau kita bicara semakin banyak teknologi, semakin banyak alertnya, semakin banyak task yang harus dilakukan untuk melakukan yang namanya analisa, melakukan operation, dan semuanya mostly dilakukan secara manual dan repetitif. Artinya apa? Artinya ketika kita bicara security operation yang common diimplementasikan gitu ya, itu akan menjadi selain beban dari sisi cost juga, dia beban dari sisi operation. Hasilnya apa? Hasilnya security operation ya hanya investasi saja, tapi dari sisi efektivitas itu sangat kurang. Boleh di next lagi. Nah ini kalau kita bicara source dari Gartner gitu ya, dari 2022 sampai 2023, secara investasi di cyber security itu ada peningkatan sebanyak 14% secara worldwide gitu. Tapi kalau kita tarik, sebenarnya ketika kita bicara investasi security yang ingin kita dapatkan apa sih? Bukan terbebas dari serangan, tapi bisa melakukan identifikasi kalau misalnya ada potensial problem, potensial attack gitu ya. Nah, di sini ada istilahnya mean time to identify. Seberapa cepat kita bisa mengidentifikasi kalau misalnya ada insiden, ada alert gitu. Nah, ini justru dengan peningkatan investasi security, tapi mean time to identify, waktu untuk melakukan identifikasi justru makin meningkat. Artinya apa? Ini inline dari slide sebelumnya. Ketika kita investasi dan tidak diiringi dengan best practice, yang terjadi adalah wasting. Yang terjadi adalah security operation tidak berjalan secara optimal gitu. Artinya kalau misalnya identify threat saja meningkat, ya pasti risiko juga akan semakin besar. Impact yang mungkin akan terjadi juga akan semakin berat. Gitu. Boleh next lagi. Nah, lalu seperti apa sih best practice-nya kalau kita berbicara namanya security gitu ya. Baik itu ya ini kita mengadopsi dari sisi IT management gitu ya. Ada konsep yang namanya PVT, people, proses dan teknologi. Bagaimana kita investasi sebuah teknologi kemudian dibarengi dengan human resource yang melakukan operation terhadap teknologinya beserta juga dengan bagaimana melakukan prosesnya, bagaimana cycle operationnya berjalan gitu. Jadi apapun bentuk teknologinya, IT, cyber security itu patokannya adalah people, proses dan teknologi. Boleh di next lagi? Nah mungkin ini sedikit menarik ya. Mungkin angkanya tidak usah jadi patokan Pak, karena ini ilustrasi saja. Pasti ini bukan di Indonesia gitu ya. Jadi ketika kita bicara tadi PPT, people, proses, teknologi, ini masing-masing akan ada angka untuk melakukan investasinya. Di next sekali lagi. Ketika kita sudah melakukan investasi, bukan berarti stop sampai di situ, tetapi nanti di next year akan ada renewal dan seterusnya. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan investasi seperti ini, mungkin sebagian kalangan industri nggak sanggup dengan angka investasinya, atau mungkin setelah mereka sanggup, mereka malah dihadapkan dengan kompleksitas gitu ya, malah diribetkan dengan daily operationnya karena tidak ada proses otomasi dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah kalau sudah adopsi teknologi, apakah sanggup untuk survive atau mungkin future proof gitu ya. Ingat saat ini memang teknologi cyber security sendiri, cyber threat sendiri itu sudah membasiskan AI gitu. Boleh di next. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya ada nggak sih kalau kita bicara security solution yang cost efektif dan hasilnya juga bisa sesuai dengan investasinya. Boleh di next lagi. Mungkin ini adalah platform atau mungkin prinsip solusi dari Samba. Kita mengadopsi 3 pilar tadi yang namanya people, proses, dan teknologi. Kita memiliki masing-masing komponen di dalam 3 pilar ini, baik dari sisi people, proses, teknologinya. Bentuknya apa? Kalau people mungkin bentuknya adalah services gitu ya, orang. Kemudian dari sisi proses apa? Contohnya mungkin tools untuk melakukan otomasi, untuk melakukan response. Kemudian dari sisi teknologi mungkin platform untuk melakukan operationnya, termasuk juga mungkin komponen-komponen basic security seperti firewall, endpoint, dan lain-lain.
Boleh di next lagi. Nah, ini jadi yang kita lakukan di Sanfor Teknologi. Kita provide 3 pilar cyber security dari sisi people, dari sisi proses dan teknologi dengan menggunakan service, dengan menggunakan komponen security tertentu dan juga menggunakan platform untuk melakukan operationnya. Boleh di next. Jadi dengan mengkombinasikan antara komponen, platform, dan service ini kita harapkan kita bisa memberikan solusi yang bisa dibilang one step ahead untuk menghadapi yang namanya challenge cyber security di era AI ini. Dengan apa? Dengan 2 model platform yang kita build saat ini. Jadi ada platform detection and response dan platform cloud security. Nah, kita sebutnya, boleh di next. Kita sebutnya untuk platform yang ada secara sifatnya detection and response itu adalah platform dengan berbasiskan teknologi XDR. Lalu untuk cloud security kita menggunakan platform yang berbasiskan SASE teknologinya. Boleh di next lagi? Oke, di next lagi. Nah, jadi ini adalah mungkin sedikit terkait dengan Sanfor Security Framework gitu ya. Kalau kita lihat di bagian atas mungkin tidak terlalu terlihat gitu ya. Pada intinya adalah kita mengkombinasikan antara mungkin capability operation berbasiskan XDR, detection and response, dikombinasikan juga dengan komponen-komponen tertentu seperti firewall, endpoint, kemudian kita punya engine berbasiskan AI, kita sebut GPT gitu ya. Itu untuk meningkatkan namanya part detection and response, plus digabung juga dari part yang bawah itu merupakan platform untuk cloud security. Jadi kita berbicaranya terkait dengan SD-WAN, kemudian work from anywhere, atau mungkin zero trust, itu ada di dalam platform SASE kita. Boleh di next. Nah, mungkin kalau dari slide sebelumnya cukup kompleks gitu ya, gambar ini satu tapi cukup kompleks untuk dipahami. Nah, untuk melakukan simplifikasi agar lebih clear gitu ya, kita membagi kategori untuk produk security kita itu menjadi beberapa series. Jadi ada 3 series. Yang pertama adalah Foundation Series, Security Operation Series yang kedua, dan yang terakhir adalah Cloud Security Series. Masing-masing apa? Nah, boleh di next. Nah, yang pertama untuk Foundation Series. Jadi kalau kita bicara Foundation, ini adalah teknologi yang paling basic gitu ya. Ketika kita bicara entry level untuk journey security bersama Sanfor. Jadi ada beberapa produk yang ranahnya ada di next generation firewall, kemudian ada secure web gateway, ada endpoint security juga, plus platform NDR. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk beberapa produk atau mungkin teknologi di ranah foundation. Nah, kembali lagi, ini adalah mungkin bisa jadi adalah journey. Kita bisa start small dari sisi foundation, kemudian ketika kompleksitas mulai meningkat, dituntut untuk melakukan efisiensi. Nah, kita juga punya yang namanya security operation series. Nah, di security operation series ini kita punya 2 platform tadi. Kita punya platform XDR, gitu ya, berupa teknologi. Kita juga punya platform MDR yang berupa service. Bedanya apa? Kenapa kita memiliki 2 konsep yang berbeda? Kalau teknologi ini adalah kalau teknologi ini adalah teknologi yang berbasiskan atau mungkin digunakan untuk user-user atau mungkin organisasi yang capable untuk menjalankan security operation secara mandiri gitu ya. Namun kita temukan juga banyak organisasi yang mungkin punya gap dari sisi human resource. Maka dari itu idenya adalah kita mengeluarkan services yang namanya MDR. Boleh di next? Oke, dan cloud security series kita memiliki beberapa konsep seperti secure web gateway berbasis cloud, kemudian konsep zero trust, dan mungkin ada integrasi dengan SD-WAN juga. Boleh di next lagi? Oke, jadi kalau kita kaitkan dengan security series yang ada di Sanfor, kita kaitkan dengan tadi investasi, ilustrasi investasi yang ada di depan tadi. Jadi kalau misalnya tadi ada jutaan dolar gitu ya untuk melakukan investasi security operation. Nah, di Sanfor idenya adalah kita melakukan simplifikasi dan memberikan value berupa cost efektif, namun menjawab semua pilar dari cyber security, baik berupa people, proses, dan teknologi. Idenya untuk dari sisi investment kita melakukan reduction secara cukup masif. Kira-kira. Oke, jadi mungkin kalau dari Bapak Ibu yang notice dengan perjalanan Sanfor sebelumnya, boleh di next. Jadi kita sebelumnya tidak memiliki klasifikasi atau mungkin series dari teknologi security kita. Namun bertepatan dengan
Sanfor Internet Roadshow hari ini, kita juga melakukan new brand launching gitu ya. Jadi kita melakukan rebranding untuk security produk kita. Namun mungkin saya akan undang Mbak Alicia untuk sedikit menjelaskan terkait new brand launching ini. Mbak Alicia, silakan. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ahmad Reza selaku Security Pre-Sales Team Leader dari Sanfor Technologies. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini Sanfor pastinya dengan bangga akan memperkenalkan produk name-nya. Dan misi dari Sanfor sendiri, make your digital transformation simple and secure, merupakan alasan dibalik peluncuran produk name terbaru dari Sanfor. Dan seperti yang mungkin sebagai Bapak Ibu telah ketahui, bahwa Sanfor memiliki berbagai produk baik dari cyber security maupun cloud. Namun kadang menjadi sulit untuk kita mengingat satu persatu atau bahkan mengetahui solusi apa yang cocok bagi setiap lini bisnis yang berbeda. Dan untuk mewujudkan misi Sanfor secara berkelanjutan, dengan bangga Sanfor memperkenalkan identitas baru dari Sanfor Security. Bapak Ibu sekalian, perubahan ini bukan sekedar perubahan nama, namun merupakan sebuah transformasi yang mencerminkan visi kami dalam memproteksi bisnis-bisnis di Indonesia. Dan kami merasa sangat terhormat bisa berbagi momen penting ini bersama Anda dan para hadirin sekalian melalui momen ini. Mari kita melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik bersama Sanfor Security. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk Sanfor. Dan Bapak Ibu sekalian akan kami undang juga untuk bisa membantu saya untuk menghitung bersama-sama ya. Kita akan countdown bersama-sama untuk launching produk terbaru dari Sanfor. Authentication confirmed. Initiating launch sequence. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Bapak Ibu sekalian, sedikit memberikan background dari Sanfor Athena sendiri, yang dimana nama Athena ini memiliki filosofi mendalam dari mitologi Yunani. Athena adalah dewi kebijaksanaan dan strategi dalam peperangan. Begitu pula dengan Sanfor Athena yang kami harapkan membawa kekuatan, kecerdasan dan strategi bagi bisnis Anda dalam cyber security. Dan perisai sendiri melambangkan pertahanan yang tangguh seperti yang kami hadirkan di sini untuk melindungi bisnis Anda dari ancaman yang paling canggih sekalipun. Dan pedang melambangkan langkah proaktif kami yang cepat, tajam dan selalu siap untuk menyerang ancaman cyber. Dan untuk burung hantu sendiri melambangkan wawasan dan persepsi kami terhadap visibilitas yang mendalam tentang apa yang kami tawarkan dan komitmen kami bahwa tidak ada serangan cyber yang akan terlewatkan. Yang paling terpenting pastinya Bapak Ibu sekalian, Athena merupakan simbol kebijaksanaan dan strategi yang mengubah security dari perlindungan yang terpisah-pisah menjadi sebuah operasi yang terpadu. Dan saya persilakan kembali untuk Bapak Ahmad Reza untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai Sanfor Athena. Boleh kita berikan tepuk tangan? Oke. Jadi memang recently kita melakukan perubahan gitu ya, dari mungkin yang tadinya tidak ada kategori tertentu, kita rebranding produk Sanfor Security kita menjadi Sanfor Athena gitu. Jadi memang ada 3 series, Athena Foundation untuk mungkin starter ketika kita berbicara security journey, kemudian kita punya Athena Cloud Security untuk pengguna yang mungkin memiliki concern terkait dengan akses via cloud gitu, dan untuk yang melakukan security operation gitu ya, kita mulai series yang namanya kita sebut Athena Security Operation gitu. Boleh di next. Dan mungkin terakhir dari saya terkait dengan new brand launching ini, kita juga memberikan yang namanya lucky draw dan special promotion. Jadi kita akan memberikan voucher gitu ya, untuk beberapa customer, jadi masing-masing 10 customer untuk free trial
platform security kita. Yang pertama adalah platform untuk Athena XDR dibanding dengan security GPT, berdasarkan AI gitu, untuk 10 customer selama up to 3 bulan. Dan yang kedua adalah free trial Athena XDR berbasis SaaS yang dibanding dengan managed detection and response gitu. Sama juga untuk 10 customer selama up to 3 bulan. Dan promosi yang kita lakukan bertepatan dengan launching ini adalah kita memberikan 3 bulan free ketika Bapak Ibu mungkin memutuskan untuk bekerja sama dengan Samfor, dengan memutuskan untuk membeli atau mungkin menggunakan security bundle dari Samfor. Free 3 bulan tambahan license-nya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini memang ada concern untuk replacement existing firewall, kita akan ada special price untuk skenario firewall replacement. Bagaimana caranya untuk mendapatkan mungkin lucky draw dan promotion ini, Bapak Ibu bisa nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut di sesi networking atau mungkin menghubungi teman-teman representatif dari Samfor yang biasanya mungkin engage. Kira-kira gitu. Boleh next. Ya, jadi mungkin kita harapkan adalah Samfor bisa memberikan solusi yang istilahnya simple dan secure serta efektif dari sisi cost, dari sisi operation gitu untuk Bapak Ibu sekalian. Dan harapannya kita bisa starting security journey yang berkelanjutan. Serta harapannya karena saat ini tadi concernnya adalah AI yang memang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Jadi dari security Samfor, dari security solution dari Samfor, kita berharap bisa memberikan solusi security yang juga future proof gitu ya untuk mengarungi yang namanya challenge di era AI ini. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak